Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semua. Terima kasih pada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya, di mana kita dapat mengalami persekutuan yang indah melalui Satu Teduh Malam, program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, edisi 18 Januari 2021. Dengan pelayan firman, saya Pendeta Asni Lintin dari Gereja Toraja Jemaat Warakas, Klasis Pulau Jawa. Mari kita masuk di dalam Saat Teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita datang berdoa kepada-Nya. Ya Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang setia menuntun kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih pada saat ini, Tuhan kembali mempersekutukan kami. Di dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagai hamba-Mu, sebagai jemaat-Mu, kami semuanya tidak mempunyai kemampuan di dalam memahami kebenaran Tuhan dengan benar. Hamba-Mu juga tidak mempunyai kemampuan di dalam menguraikannya. Tetapi kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami sungguh-sungguh memohon pertolongan padamu, Engkau akan menolong kami, karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati,
kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Ulangan 11 ayat 1-7. Kebesaran Tuhan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegangan pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang terancung, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakkan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 1-7, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, respon yang benar atas kasih setia Tuhan. Respon yang benar atas kasih setia Tuhan. Melalui pembacaan kita ini, kita menemukan bahwa Musa menasihati umat Israel untuk mengasihi Tuhan. Musa menasihati agar umat Israel mengasihi Tuhan dengan tindakan yang nyata, yaitu melakukan apa yang menjadi kewajiban umat kepada Tuhan. Apakah kewajiban umat Israel kepada Tuhan? Kewajibannya adalah mentaati perintah Tuhan dengan setia, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan setia dalam hidup mereka. Bagi Musa, tidak ada alasan untuk tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mau setia pada firman Tuhan. Karena di mata Musa, Tuhan itu sangat baik. Tuhan sudah menunjukkan bahwa Ia sungguh bisa dipercaya sebagai pelindung bagi umatnya. Ia sudah membuktikannya. Musa mengatakan bahwa perintah mengasihi Tuhan itu bukan disampaikan kepada anak-anak dari umat Israel yang tidak mengenal dan tidak melihat perbuatan besar Tuhan. Musa mengatakan, perintah mengasihi Tuhan ini kusampaikan kepada kamu umat Israel yang sudah mengalami, yang sudah melihat sendiri perbuatan besar Tuhan yang berlaku di dalam hidup kamu. Itu kita baca di dalam pembacaan kita ayat 2-7. Matamu sendiri telah melihatnya, melihat perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, benar apa yang menjadi nasihat Musa kepada umat Israel itu. Tuhan itu sungguh baik kepada kita. Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Tuhan adalah
Allah kita, Tuhan kita yang dapat kita percaya di dalam memelihara kehidupan kita. Dalam menjalani kehidupan sampai hari ini, kita mengaminkan bahwa sebenarnya kalau bukan Tuhan, bagaimana mungkin kita masih bisa tetap kuat dengan berbagai keadaan yang menerpa kita. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, mana mungkin masih banyak anak-anak Tuhan yang memiliki pekerjaan sampai hari ini. Anak-anak kita masih bisa menjalani sekolah mereka, walaupun bersekolah dari rumah. Dan kita masih bisa menikmati makan dan minum. Sementara ada banyak orang yang hidup penuh dengan pergumulan saat ini. Bukan hanya karena sakit penyakit, tetapi karena ekonomi yang sangat lemah, bahkan sungguh memprihatinkan. Hidup di jalan, menadahkan tangan, memohon belas kasihan dari orang lain, dari orang yang berlalu lalang di tempat itu. Kita harus menyadari betapa kita masih mengalami begitu banyak berkat-berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Walaupun ada di antara kita yang sakit, walaupun ada keluarga kita yang sakit, bahkan ada yang berduka cita di masa-masa pandemi ini, tetapi tetap kita mengaminkan bahwa kuasa Tuhan, kekuatan, support, semangat, penghiburan daripadanya terus menopang kita untuk menjalani hidup yang masih Ia karuniakan kepada kita. Percayalah bahwa jikalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan taat kepada perintah-perintahnya, melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, kasih Tuhan akan selalu mengalir di dalam hidup kita. Kita bisa baca itu di dalam pembacaan kita yang sebelumnya, yaitu Ulangan pasal 7 ayatnya yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya. Kita garis bawahi, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tuhan memegang janjinya dan juga kasihnya kepada orang yang mengasihi Dia dan yang setia berpegang kepada perintah-perintahnya sampai beribu-beribu keturunan. Mari selalu berdoa dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau selalu percaya kepada Tuhan. Selalu semangat untuk sehat, untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dan melindungi kita. Amin, firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk kemuliaan bagi Tuhan. Serta dilanda duka,
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Tuhan yang sungguh baik, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang setia menopang kami di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih pada saat ini kami kembali boleh mempelajari firman-Mu ya Tuhan, di mana di dalam firman-Mu ini Musa kembali lagi menasihati umat Israel untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka, dengan setia melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Terima kasih Tuhan, melalui kesetiaan ini sebenarnya Engkau mau mengingatkan kepada kami bahwa kalau kami setia padamu, kasih-Mu juga akan terus nyata di dalam hidup kami, di dalam berbagai cara. Walaupun kami menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan, tetapi kasih-Mu tidak akan pernah hilang dari hidup kami. Engkau akan terus menyertai dan menyertai kami, menguatkan dan menopang kami, bahkan menuntun kami melalui kebenaran-kebenaran-Mu, mengerjakan dengan setia, mengerjakan dengan semangat apa yang menjadi kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, pekerjaan, pendidikan anak-anak, terlebih di dalam pelayanan-pelayanan Tuhan. Terima kasih untuk semua janji-janji Tuhan itu. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Jikalau kami menoleh di dalam kehidupan kami di masa lalu sampai hari ini Tuhan, bahwa jikalau Tuhan berkenan kami berada sampai hari ini di sini, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan. Karena itu terima kasih Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, kami terus bergumul bersama dengan orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang berada di dalam berbagai pergumulan sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga yang dirawat di rumah ya Tuhan. Kami berseru kepadamu, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar mereka semua boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu, bahkan yang terpapar di pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Ada begitu banyak hamba Tuhan, ada juga jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, sesama kami yang terpapar. Ada begitu banyak yang terpapar ya Tuhan, dirawat di rumah sakit. Tolonglah ya Tuhan, jamahlah ya Tuhan, karuniakan kekuatan dan kesembuhan kepada mereka. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan perawat. Mereka harus berdiri di garda terdepan untuk merawat dengan penuh kesetiaan. Tuhan, karuniakan kekuatan yang ekstra bagi mereka ya Tuhan. Karuniakan semangat iman kepada mereka ya Tuhan. Karuniakan pengandalan yang kuat kepadamu, Sang Sumber Pelindung terbesar di dalam hidup ini Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik. Pada saat ini vaksin COVID-19 sudah mulai disosialisasikan kepada pemerintah, kepada para medis ya Tuhan, bahkan mulai kepada masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah proses ini ya Tuhan. Berkatilah vaksin ini boleh menjadi salah satu alat dari Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Lebih daripada itu kami percaya bahwa kuasa-Mu dengan cara Tuhan akan memulihkan kehidupan ini, dunia dan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau selalu melindungi dan menyertai, sehingga kami selalu terkuatkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Malam gelap gulita menyelubungi hidup kami. Kiranya Engkau sertai kami di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari baru, kehidupan baru karunia Tuhan. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa ini di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan akan selalu menuntun dan menyertai kita.
Sampai jumpa di edisi Saat Teduh Malam di hari-hari selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua dan shalom.